Siapa orang yang masuk ke dalam rumah, ya, dia biasain tuh masuk dalam rumah membaca kalimat la ilaha illallah. Tunfil faqra, maka orang tadi akan dihilangkan sifat fakirnya. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan segala dosa kita yang besar, yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Mudah-mudahan juga yang kita niati fadilah dan pahalanya Allah sampaikan kepada ahli kubur, khususnya warga besar dari Sahibil Bait, dan mudah-mudahan keluarga kita yang telah meninggal dunia Allah ampunkan dosanya, terima amal ibadahnya, Allah jadikan liang kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Saya ingin membawakan fadilah kalimat la ilaha illallah. Ini setiap hari kita baca. Semua orang pasti bisa, yang namanya orang beriman. Tapi ada rahasia, ya, yang mungkin barangkali saya baru buka, atau juga barangkali kita baru dengar. Gimana khasiat daripada kalimat la ilaha illallah? Apa diantaranya? Di sini ada pendapat Al-Fakihani. Apa kata beliau? Inna mulazimata dzikriha inda dukhulil manzili tunfil faqra. Siapa orang yang masuk ke dalam rumah, ya, dia biasain tuh masuk dalam rumah membaca kalimat la ilaha illallah. Tunfil faqra, maka orang tadi akan dihilangkan sifat fakirnya. Baik itu fakir secara materi atau fakir hati. Ini fakir materi nggak seberapa, tapi kalau sudah fakir hati berbahaya. Buktinya berapa banyak orang yang hidupnya tidak mewah, ya, tidak memiliki segala fasilitas dunia, tapi hidupnya enak, tenang. Berapa banyak orang yang kelihatannya kaya, menurut pandangan kita hidupnya gelisah. Kan banyak begitu. Nah, sekarang kita balik, kalau yang kaya aja gelisah, nah, mungkin apalagi yang sus. Tapi di sini Allah terkadang kenyataan bisa dibalik. Nah, saudara barangkali minta maaf kalau kita ngaji ini jangan sekali-kali tertumpu dengan materi. Biasanya orang tuh materi duit. Udah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan orang kafir. Ya, pernah saya bawa dalam kisah ini asbabun nuzul ini ayat, ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Fa in asabathu musibatun inqalaba ala wajhi. Khasirad dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Ini ayat asbabun nuzulnya. Dulu ada orang kafir, sebelum dia menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya mewah, usahanya maju. Tapi setelah dia menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dagangannya bangkrut, hidupnya susah. Hatinya ngomong, gue nyesel banget gue ngikutin Muhammad. Dulu gue kaya, gara-gara Muhammad gue jadi miskin. Ini saudara, ini kaca dalam kehidupan kita, potret dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang tidak keluar dari beriman, hanya perasaannya akan terjadi. Alhamdulillah nih, saya gara-gara ikut ngaji, dia bilang usaha saya maju. Seneng gak tuh? Tapi kalau makan ikut ngaji, mungkin susah. Ah, ngapain gua ngaji? Kira-kira karakter yang semacam ini ada gak? Ada kan? Insya Allah kalau di sini gak ada. Insya Allah. Ya, soalnya hidup pas-pasan semua saya kenal udah. Ya, kayak kagak ngaruh, susah ya biasa gitu ya. Tapi saudara sekalian, ini kan begitu. Wa minan nas. Tapi nggak semua. Minnya min litab'id. Wa minan nas, sebagian manusia, kata Allah. Man ya'budullah ala harfin, mereka itu ibadah kepada Allah dalam
keadaan transisi. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia dengan hasil ibadah itu lebih baik daripada sebelum ibadah, itma'an nabi, kata Allah, hatinya tenang. Tapi sebaliknya, fa in asabathu musibatun qalaba ala wajhi. Tapi kalau makan dia itu dengan ibadah membuat mereka tidak senang, bikin susah, inqalaba, dia balik lagi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang semacam gitu katanya dia rugi tuh. Zalika huwal khusran mubin. Khasiran dunya wal akhirah. Dia orang rugi dunia akhirat. Apa ruginya? Sudah jadi muslim, dagangannya bangkrut, jadi murtad. Dua tuh. Ya, dagangannya habis, usahanya macet, hartanya habis. Ya, kemudian dia murtad. Dua tuh. Makanya kata Allah, zalika huwal khusranul mubin. Orang itu termasuk ya rugi yang paling nyata. Kalau memang itu orang dengan hasil ibadah tidak membuat dia maju. Ini cerita orang kafir dan potret dalam kehidupan manusia umum. Nah, sekarang apa penangkalnya di sini? Ada satu makalahnya ulama, satu pendapatnya ulama, nanti dikuatkan lagi dengan hadis yang sahih katanya. Ya. Jadi siapa orang yang masuk ke dalam rumah, ya, dia baca tuh kalimat la ilaha illallah. Udah jangan tambahin dia ke Muhammad Rasulullah. Ya, itu doang udah segitu. Ini amalan, bukan bacaan. Ya. Saudara kalau makan amalan nih dikasih udah terima aja. Jangan tambah-tambahin. Emang begitu udah. Saudara, dulu ada orang minta jimat sama saya bilang saya nggak bisa bikin jimat, Pak. Tolongin Pak Ustaz. Oh baik, kalau pengen jimat. Cuman jimat saya beda sama yang lain. Kalau jimat saya boleh dibawa kencing, tapi nggak boleh dibawa sembahyang. Kaget orang. Kok beda? Nah itulah antika jimat saya. Teh kambing lu gua kasih. Mau ngapain gitu pakai jimat-jimat? Ya enggak? Orang saudara kalau sudah bergantungan dengan jimat, udah jalan ke depan, jimatnya ketinggalan, balik lagi tuh. Nggak pede namanya orang, ya. Nggak pede kan? Nah di sini kita pegang. Makanya saudara, sekian lama kita baca ratib, apa nih kira-kira yang membuat kita ada perubahan? Itu syukurin, nikmatin. Minimal sedikit saja hati kita lebih tenang daripada sebelum zikir. Itu aja. Ya Allah, ala bidzikrillah tatmainnul. Itu ketenangan itu mahal, saudara. Banyak orang pengen tenang, apa itu puncak setiap malam minggu. Entah mau di rumah sumpah aja lagi. Kenapa? Sebab target mereka bukan senang, pengen ya, bukan tenang, pengen senang. Kalau senang mah gampang, saudara. Punya duit makan senang. Entar sampai lupa ke rumah. Ingat lagi. Nah, di sini menjanjikan ketenangan. Tunfil fakra itu di samping nanti Allah hilangkan sifat fakir harta dan fakir hati. Masuk rumah nih, ya. Pelan-pelan aja, jong-jong-jong. Ya. Ntar bini kita, lah ilah jangan begitu. Nah, ngapa bang mulain? Ini gue heran deh bang, pulang nanti begini ada apa nih? Kapan gilanya? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Masuk dah. Itu. Kalau masuk rumah kaki kiri apa kanan? Kanan. Kalau keluar kanan. Kiri. Kalau rumah masjid. Dan saudara Islam kan ada aturannya. Sampai sekecil apapun diajar sama Islam tuh. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Tuh. Masuk WC kaki kiri, keluar. Kalau masuk rumah kaki kanan, keluar kanan. Dan balik kalau kiri mah kayak masjid rumah kita. Ya. Baca tuh kalau mau keluar bismillah tawakkaltu. Udah itu resepnya. Kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, serahin sama Allah. Berangkat usaha, bismillah tawakkaltu ala Allah. Dapat urusan Allah, enggak dapat urusan Allah. Gitu aja udah. Kita menggugurkan kewajiban. Ya. Saudara kalau makan usaha tujuan materi enggak dapat jadi gerendeng. Capek gua. Dari pagi ke sore kagak dapat duit. Udah capek dosa juga.
Kan gitu. Kan kita mah tahu yang ngatur rezeki siapa. Kalau ente rezeki tuh yang ngatur Haji Padoli nggak kebagian nanti. Nggak kebagian kan gitu. Untung aja yang ngatur Allah. Begitu loh. Udah bismillah, lepasin tuh supaya kita melangkah dapat pahala, nilainya ibadah, dapat urusan Allah. Alhamdulillah. Makanya disunahkan kita tuh kalau dapat rezeki, dapat nikmat, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kadang nggak dapat, ngucapin juga alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dapatnya ya, bedanya tuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Itu kalau dapat apa yang kita harapkan. Kalau nggak dapat, jangan gerendeng. Alhamdulillah Allah kulli hal. Allah tahu segala-galanya. Gitu maksudnya. Andaikan saudara hari ini sudah dapat duit 10 juta, saking kegirangan bisa mati itu. Kaget? Bisa aja. Ada orang punya duit 1 miliar, nggak pernah punya duit 1 miliar, lihat. Pas meluk mati ada. Ya, kenapa? Bukan sakit, kaget. Ya, emang umurnya nyampe lagi. Dia pengen ngelihat, bukannya. Jadi anaknya dapat gusuran, miliaran. Bapak gimana sih? Dulu kan duit nggak ada di bank, saudara, dulu. Ya, sekarang aja. Ya. Ada lagi tuh. Saudara tahu nggak Taman Duta tuh? Itu punya seorang tuh. Dia biasanya jual pisang. Pisang pikul. Wah, pas dapat duit berapa ratus juta saat itu. Miliaran dah kalau sekarang, ratus juta. Itu nggak boleh ngelihat orang pakai motor main tawar aja. Sini berarti motor lo gitu. Benar wallah. Bukan bohong saya. Tuh, begitu loh. Itu gila gak jadi? Pantas doa Nabi, Allahumma inni as'aluka min fujiatil khair wa a'udzubika min fujiatil syarr. Saya berlindung kebaikan yang mengejutkan, apalagi kejelekan pun yang mengejutkan. Saya berlindung. Jangan sampai senang jadi susah, jangan sampai susah tambah susah. Makanya tadi doanya, alhamdulillah ala kulli hal. Sama juga saudara, kalau makan ada orang meninggal dunia, kiai meninggal dunia, ucapin alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada preman meninggal dunia, alhamdulillah, inna. Dua-duanya bagus. Kalau yang satu manfaat, kiai ditinggalkan ada manfaatnya. Kalau preman kita ucapin alhamdulillah, alhamdulillah kampung gua udah gak ada yang brengsek. Itu alhamdulillah juga udah. Ya. Jadi itu supaya tidak menghilangkan nilai ibadah. Jadi semua aturan Allah itu bagus. Makanya kalau ketemu orang Arab, entah saudara kalau makan berkumpul pada habaib, orang-orang Arab, pasti kul fis saleh. Semua bagus, bagus aja udah. Kalau orang Jawa untung. Ada orang tembak motor, untung tuh orang mati. Coba kalau nggak mati, cacat seumur hidup tuh. Untung juga, mati aja untung. Itu peribahasanya orang Arab tuh gitu. Kul fis saleh. Bagus semua. Jadi kembali saudara, pas masuk rumah, masuk dengan awal kaki kanan, baca la ilaha illallah. Ya, tunfil faqra katanya. Orang yang mengamalkan semacam itu, Allah akan hilangkan kefakiran. Tahadus bin ni'matillah, saya itu udah puluhan tahun saya amalin ini. Ya, malam ini baru terbuka. Kasih amalan tuh, amalan nih, amalin. Ya, cobain, bener apa kagak? Itu ngaji kan ada pembuktian. Saya suka tos-tosan saudara, cuman saudara nggak ngaya. Saya bilang ente 3 tahun nggak ngikut aja saya, istiqomah ya. 3 tahun ikut ngaji, nggak ada kemajuan, berhenti cari dukun yang manjur, saya gitu ya. Biar kita yakin, loh, yang kita baca munajat kepada Allah, zikir kepada Allah, baca-bacanya Rasul, masa iya nggak ada manfaatnya? Tapi tadi istiqomah, jangan kayak main congklak, ngaji enggak, ngaji lagi. Nah itu yang ngacang mulu, ya kan gitu, kan istiqomah apa? Nah istiqomah kan punya istiqomah, tuh makanya kata ulama al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama daripada karamah. Nah orang sekarang penjara instan, karamah itu instan. Yang enak istiqomah, baru dapat karamah, gitu loh. Jangan cari karamah mulu, istiqomahnya enggak. Ngaji baru nyobain, kapan gue begitu ya itu, ayo udah kali sudah.
kalis. Nih minta maaf, ini bukan saya niat nyinggung, enggak. Ya, disinggung aja nggak paham apalagi didiemin. Ya, istiqamah tuh. Ya kan gitu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Ini Allah yang katakan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Satu. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Baru tatanazzalu alaihimul malaikah. Baru nanti turun tuh kabar gembira dari malaikat. Apa katanya? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan bingung nanti hidup. Tenang aja, biarin corona jalan, itu enggak apa-apa. Kan begitu istilahnya begitu kan. Orang boleh pada pusing, ente tenang udah. Asbab istiqomah. Nah sekarang kita pengen maunya tatanazzalu alaihimul malaikah. Istiqomahnya kagak, dari mana jalannya? Istiqomah dulu kata summa istaqamu. Baru tatanazzalu alaihimul malaikah, baru turun tuh malaikat Allah perintahkan untuk apa? Memberikan kabar kepada siapa? Kepada orang yang istiqamah. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut kau mengarungi hidup ini. Yang lebih hebat lagi, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah bakal apa? Berikan hadiah sorga. Logikanya kalau sorga aja yang mahal dijanjiin, apalagi dunia kecil bakal dikirim oleh Allah. Ke situ larinya main logikanya. Tapi istiqomah berat saudara, ya berat. Ada aja godaan nih kadang-kadang, ya kan gitu. Ada aja, ya kan begitu. Istiqomah berat. Ya. Latih dikit-dikit. Buat anak muda nih yang siap jadi ustadz, ya istiqomah. Dah ini aja. Ingat satu amalan, masuk rumah baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu alam. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah 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 Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Maqtu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nab'asi insyaallah ta'ala bi rahmatika arhamar rahimin bil qabul wa tamin bil sulama wa sallallahu alaihi rabatil bidin wa dunil akhirah wal jamala fi jamil ahwal wal barakah bil hal wal mal wad dar wal iyal wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wabarakatuh.